Dari saya kecil dulu, saya pernah ada dengar suara azan. Saya waktu saya masih Kristen lah gitu kan, dengar suara azan kok merdu gitu. Akhirnya kapan ya saya kalau suatu saat kalau saya dewasa, saya bisa masuk Islam. Alhamdulillah dijamah sama Allah. Ke jalan tuh kan mau pergi Natalan ceritanya kan, ada di pergunungan, padahal jauh tuh gunung. Kedengaran dari saya itu orang takbiran, kayak suara orang takbiran gitu. Kok merdu sekali, kok suaranya gitu. Padahal teman tuh nggak dengar, saya sendiri dengarnya itu dari semak gunung itu, belakang gunung. Dalam hati saya, apapun itu saya tetap bertahan. Sempat saya kemarin 2 tahun lebih sendiri. Memang sempat lama dari keluarga juga ada dukung suruh kembali lagi, tapi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya Cece Yana. Saat ini saya berada di rumah Upi. Upi ini asalnya dari mana? Dari Ngabang, Kampung Temyang Sawi. Kalau dari arah kotanya jauh enggak? Dari kotanya paling-paling lah, dari Ngabangnya ke kampung saya tuh setengah jam, nggak sampai. Itu bahasanya pakai bahasa apa tuh? Bamak. Bamak namanya. Memang asli Pantu dia bahasanya itu. Upi masuk Islam tuh karena hidayah atau karena nikah? Hidayah dari hati kita sendiri, kepengen mau masuk Islam. Tapi alhamdulillah lancar. Keinginan Upi itu memang udah dari kampung atau setelah ke Pontianak? Dari saya kecil dulu, saya pernah ada dengar suara azan. Saya waktu saya masih Kristen lah gitu kan, dengar suara azan kok merdu gitu. Akhirnya kapan ya saya kalau suatu saat kalau saya dewasa, saya bisa masuk Islam. Alhamdulillah dijamah sama Allah. Tahun berapa Upi masuk Islam? Tahun 2014 di Malaysia dulu saya. Ada memang ada yang tempat untuk masuk Islam gitu. Ada. Tuh mau masuk Islam itu kan berada di Malaysia gitu ya. Orang tua tuh tahu nggak? Tahu, saya telepon kasih kakak saya, bapak saya aja. Cuman kalau mama kan saya dari kecil memang udah nggak punya ibu. Dari kelas 2 SD. Cuman punya bapak. Jadi respon bapak tuh setelah dikasih tahu? Dia itu aja didukung. Berapa saudara? Saya 5. Selain Upi ada lain ya yang masuk Islam? Nggak ada, cuma sepupu doang sih di kampung. Kalau saudara kandung nggak ada? Nggak ada, cuma saya saja. Jadi mereka sekarang berada di? Ada yang di Ngabang, ada di Sanggolido, ada di Pontianak sini. Bapak masih di kampung? Bapak udah nggak ada sekarang. Oh, juga nggak ada? Iya, udah hampir jalan 6 tahun ini. Setelah Upi masuk Islam di sana tuh langsung belajar nggak? Belum ada belajar sih, soalnya kan kita di perkebunan, jadi langka juga sih, ada pun masjidnya jauh gitu, di pedalaman sawit. Kalau belajar sama kawan atau belajar sama suami gitu? Biasa kadang-kadang dia ada ngajar sikit-sikit lah. Makanya sekarang udah lupa juga sih. Udah lama. Jangan dilupa. Cara sholat sih tahu, teman kalau baca-baca doanya tuh belum bisa. Itu cara-cara sholatnya tahu, teman yang baca-baca doa apa tuh belum ngerti. Tapi gerakan-gerakan sholatnya gerakannya paham sudah. Dilakukan. Ngaji? Pernah, cuman sempat berhenti lagi itu. Kemarin ke daerah Limbung situ juga ada pergi. Cuman orangnya udah bubar semua, berhenti lagi gitu. Jadi kepengen mau lanjut lagi enggak? Gitu? Kepengen sih. Cuman kalau tempat agak jauh tempat ngaji itu saya takut pula kalau bawa motor malam-malam sendiri. Nah, dari kecil tadi kan memang Upi ini kan pengen mau masuk Islam gitu ya. Nah, setelah Upi masuk Islam gitu ya, apa yang dirasakan tuh? Wah, kecobaannya sih memang luar biasa dari situ, dari pertama kawin itu sampai sekarang ya gitulah percobaannya, memang harus sabar lah kita itu. Apa cobaannya tuh? Bertubi-tubi Kak. Ada yang dari sebelah sini, akhirnya rumah tangga saya juga hancur gara-gara cobaan itu. Tapi saya sabar gitu hadapinya, alhamdulillah. Di sini tinggal sama siapa? Mama mertua ini. Mama mertuanya baik enggak? Baik, alhamdulillah baik. Semua adik ipar, semua kakak ipar alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah, ya. Iya. Terima kasih kepada Allah kan. Iya. Allah kasihkan mama mertua yang baik. Baik. Gitu ya. Waktu kecil kan Upi itu kan di kampung ya. Itu kebanyakan yang non muslim atau memang banyak muslim di kampungnya? Non muslim semua memang. Nah, jadi pada saat Upi dengar azan tuh saya pergi ke jalan tuh kan mau pergi Natalan ceritanya kan, ada di pergunungan, padahal jauh tuh gunung. Kedengaran dari saya tuh orang takbiran, kayak suara orang takbiran gitu. Saya kan nggak ada mobil nih, mau ke tempat keluarga di sana itu main kan, kok ada suara azan kok merdu banget gitu. Dalam hati saya ngomong begitu tadi.
dengar azan. Nah, gitu, dengar azan jauh itu kok gitu, ya. merdu sekali, kok suaranya gitu. Pengen enggak tuh rasanya mau cari tuh Iya, bunyi azan itu tuh loh mana, di gitu, bunyi belakang takbiran gunung gitu. itu loh jauh, bisa kedengaran dari telinga saya itu. Memang di belakang gunung tuh memang ada pemukiman atau gimana tuh? Saya juga kurang tahu di situ karena kan kita di perkampungan sebelah sini kan, dia perkampungan sebelah sana jauh soalnya. Tapi perasaan tuh ada dengar. Ada gitu. dengar itu. Ada teman tuh nggak dengar, saya sendiri dengarnya itu dari semak gunung itu, belakang gunung. Tuh. Di sana tuh kondisi keadaannya tuh kalau malam tuh gimana? Sekarang ini baru dia ada listrik masuk lah gitu. Tapi separuh orang ada bisa mampu beli vouchernya, ada separuh orang yang belum gitu. Jadi kalau yang Baru-baru belum ini pakainya? ya pakai genset itu umum. Kalau malam ya gelap. Kalau kondisi jalan ke sana? Sekarang alhamdulillah aspal separuh sih. Separuhnya masih jalan Tanah merah gitu. tanah merah. Karena kan ada jembatan, soalnya jembatannya tuh jembatan dari kayu. Kegiatan Upi ini sekarang sehari-hari ini apa aja? Kerja laundry. Kerja laundry. Iya. Anaknya berapa? Anak 2 saya bawa, biasa titip ke sama mak sini biasa. Kalau yang besar kan sekolah kelas 3. Yang kecil umur berapa? 3 tahun lebih. Jadi setiap ngaji dibawa gitu. Setiap kerja saya bawa. Mau pagi, mau sore, saya ada 2 shift. Kadang dari pagi sampai malam itu saya bawa itu yang kecil. Ikutlah dia ya. Ikut. Kasihan juga mama, capek dia. Saya bawa. Iyalah. Setelah Upi tadi masuk Islam di daerah Malaysia ya, itu berapa lama baru pulang ke Indonesia? Itu jam saya udah nikah dengan suami dulu tuh dekat 3 tahun pulang. Karena kondisi saya hamil soalnya. Anak saya yang pertama yang cewek itu. Baru pulang ke Indonesia. Gitu ya. Nah setelah pulang ke Indonesia tuh lama enggak gitu? Baru belajar atau cari guru atau Saya gimana, gitu? itu jam pulang ke kampung suami di Lombok. Suaminya orang Lombok. Orang jauh. Ya, jadi di sini ini orang Lombok. Bukan, ini kan suami ini. Oh. Jadi pulang ke Lombok ya, di Lombok belajar enggak? Karena kondisi saya hamil kemarin itu, jadi putus lagi lah. Sekarang disuruh sholat sama kakak ipar yang di sana itu, subuh-subuh bangun. Kondisi saya di sana tuh cuma 4 bulan lebih ya, saya di Lombok, pulang lagi ke sini ke Pontianak, kakak suruh pulang. Karena kasihan katanya sendiri di sana, nggak ada keluarga di sana. Dalam hati saya, apapun itu saya tetap bertahan. Sempat saya kemarin 2 tahun lebih sendiri. Memang sempat lama dari keluarga juga ada dukung suruh kembali lagi, tapi alhamdulillah saya masih tetap teguh dengan Itu selama agama 2 tahun kita. lebih itu berada di mana tuh? Tempat kakak saya itu Di mana tuh? di Sungai Jawi. Oh, daerah Jawi. Tapi dimotivasi seperti itu. Dan alhamdulillah Masih bertahan. Alhamdulillah sampai Allah sekarang. kuatkan imannya ya. Iya. Sampai akhir tadi berjodoh lah kembali di sini. Iya. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan yang baik-baik ya enggak? Iya. Suaminya baik, Baik semua alhamdulillah. mama mertuanya baik, Baik, ya. iya. Ya, Itulah dianggap ganti kayak mama anak kita. sendiri lah ibu ya. Waktu Upi ini belum kerja gitu ya, Mas, kan masih biasa tuh kan ikut kajian-kajian gitu ya. Nah, sekarang ini kan terkendala karena memang kerja dengan orang tadi ya enggak? Jadi enggak ke kajian lagi gitu Iya, ya. kadang-kadang di Sukau tuh kan ada juga itu setiap malam Jumat itu ada zikir. Karena saya sekarang udah posisi kerja, setiap malam Jumat tuh saya nggak bisa karena balik sampai mau jam 9. Jadi kalau balik jam 9, pulangnya jam 9, masuk kerjanya jam berapa? Dari jam 3 sore. Ada ke kajian yang dari pagi Enggak atau ada. gitu? Di sini Siang? enggak ada. Nggak ada. Maka kalau ada saya bilang pas waktu saya enggak ada kerja pagi itu saya bisa itu. Ngaji gitu ya. Cuman kan kadang-kadang kan biasa sempatnya kan malam gitu kan. Cuman untuk ke area jauh bisa pakai motor kan? Agak gugup sedikit sih kalau udah malam gitu. Kalau agak jauh tuh. Kadang suami pun takut juga ngelepas gitu. Biasa kan ini suka nak ngikut juga kalau malam kan. Iya kan masih segini kan memang harus istilahnya kemana mamanya dia ikut. Iya, ikut. Sahabat sekalian, Upi ini dulunya jamaah saya dan udah memang cukup lama Upi tidak pernah ikut kajian dan juga tidak pernah ikut saya ke kemana-mana gitu taklim ya. Karena Upi ini sekarang bekerja untuk membantu suami. Nah dengan kendala itu Upi tidak bisa ikut kajian. Juga kalau untuk jadwal malam, Upi ini kalau untuk malam pergi, dia tidak begitu berani memakai motor dengan kendaraan bermotor gitu. Takut katanya gitu untuk jarak jauh. Kalau jarak dekat sih dia berani. Nah dengan kendala seperti itulah, Upi ini udah kurang aktif di pengajian. Jadi harapan Upi nih, ini kan karena memang kendala kerja, Upi tidak bisa untuk belajar. Nah kendala ke depannya nih untuk Upi, motivasi diri sendiri untuk mengenal Islam lebih jauhnya atau untuk anak gitu tuh apa?
kepengen sih mau ada perubahan lagi sih. Yang sebelumnya kita ketinggalan, mudah-mudahan nanti ke depannya yang lebih baik lagi lah gitu. Pengen ikut-ikut belajar kepengen, lagi, gitu. Kalau bisa sih lanjut lagi gitu. ya, usahakan sesusah-susahnya bagaimanapun kita sholat tidak usah tinggal. Yang pertama tuh Iya. apapun masalahnya kita sholat tidak usah tinggal. Yang kedua tuh seberapa rasanya kita tuh tidak sempat, tidak cukup waktu gitu. Kalau bisa tuh usahakanlah yang namanya pergi kumpul-kumpul pengajian, kumpul-kumpul sama kita nih ya, kayak dulu lagi kan. Ya, Kan Upi sendiri ini kan tahu nih kan kalau kita udah kumpul nih sama mereka-mereka yang lain yang mualaf nih kan senang gitu Iya, kan. senang. Yang Rame-rame. semula tidak kenal jadi kenal. Iya, benar. Yang istilahnya kan reunian lah nih kan. Ya. Nanti ngomong nih dari kampung mana. Iya, benar. Belajarnya udah sampai mana gitu kan. Nah, itu kan nambah motivasi dan pengalaman diri sendiri kan gitu. Iya, benar. Inilah buat sahabat sekalian salah satu contoh pengalaman kehidupan daripada Upi yang memang cobaan di dalam dia meluk Islam. Dia mendapat cobaan di dalam rumah tangga. Saudara seperti inilah yang perlu kita rangkul, yang perlu kita ajak untuk menuju ke jalan yang baik, menuju ke pelajaran Islam yang lebih dalam, mengenal Islam untuk menguatkan akidahnya. Ini ada hadiah dari orang baik, beras 5 kilo dari Baitul Mal 7 Langit. Jadi semoga bermanfaat buat Upi. Semoga menjadi keberkahan ya. Semoga dengan adanya beras ini hati Upi tergerak, terbuka untuk kembali ikut ke kajian. Amin. Makasih banyak Kak. Kita berkah selalu. Amin ya Allah. Ini juga ada mukena yang untuk Upi sholat ya. Makasih ya Kak ya. Bagi sahabat sekalian yang ingin mendukung syiar dakwah kami bisa berlangganan dan berdonasi di Baitul Mal 7 Langit. Saya Cece Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.